Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai rahmat dan karunia-Nya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Jatuh Zainab Subarkah MPD atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan teman-teman untuk memaparkan hasil analisis kami. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1A kelas 3B yang beranggotakan saya sendiri, Raifi Oleh Putri, rekan saya Rizky Azza Ashifa, dan Silmi Nur Azizah, dan Yurid Fatia Albar. Langsung saja mengenai analisis konsep asam basa. Nah, untuk label konsep yang pertama itu ada teori asam basa Arrhenius. Definisi konsepnya itu, asam basa Arrhenius menyatakan bahwa asam merupakan zat yang melepas ion H+ jika dilarutkan dalam air, sedangkan basa merupakan zat yang melepas ion OH- jika dilarutkan dalam air. Jenis konsepnya itu adalah konsep abstrak. Untuk atributnya itu ada atribut kritis. Yang pertama, zat yang melepas ion H+ jika dilarutkan dalam air. Yang kedua, zat yang melepas ion OH- jika dilarutkan dalam air. Nah, untuk atribut variabelnya, yang pertama, asam akan mengubah lakmus biru. Basa akan mengubah lakmus merah. Yang ketiga, asam memiliki pH di bawah 7. Yang keempat, basa memiliki pH di atas 7. Nah, untuk posisinya itu ada superordinat. Itu teori asam basa. Untuk koordinatnya asam basa Bronsted-Lowry dan asam basa Lewis. Untuk subordinatnya itu ada asam dan basa. Nah, untuk contohnya di sini ada asam, itu ada HBr dalam air, dan basa itu ada KOH dalam air. Nah, untuk non-contohnya itu ada larutan CH3COH dan basanya itu ada larutan NH3. Nah, yang untuk label konsep kedua itu ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, untuk definisi konsepnya itu, asam basa Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam merupakan zat yang menghasilkan atau mendonorkan proton pada zat lain, sedangkan basa itu merupakan zat yang menerima proton dari zat lain. Nah, untuk jenis konsepnya itu adalah konsep abstrak. Nah, untuk atribut kritisnya itu yang pertama zat yang dapat mendonorkan proton atau H+, yang kedua zat yang dapat menerima proton. Nah, untuk atribut variabelnya, yang pertama asam akan mengubah lakmus biru. Yang kedua, basa akan mengubah lakmus merah. Yang ketiga, asam memiliki pH di bawah 7. Yang keempat, basa itu memiliki pH di atas 7. Yang kelima, perpindahan proton. Untuk posisinya itu ada superordinat. Itu ada teori asam basa. Nah, untuk koordinatnya itu ada asam basa Arrhenius dan asam basa Lewis. Untuk subordinatnya itu ada asam dan basa. Nah, untuk contohnya di sini untuk asam itu ada HI dan untuk basa ada NH3. Nah, untuk contohnya asam itu ada larutan HBr dalam air dan untuk basa itu ada larutan KOH dalam air. Nah, selanjutnya ada label konsep yang ketiga, itu ada teori asam basa Lewis. Nah, untuk definisi konsepnya itu, asam basa Lewis menyatakan bahwa asam merupakan zat yang menerima pasangan elektron bebas atau yang disebut dengan PeB. Sedangkan basa itu zat yang mendonorkan PeB. Nah, untuk jenis konsepnya itu adalah konsep abstrak. Untuk atribut kritisnya itu yang pertama, zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Yang kedua, zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Untuk atribut variabelnya, asam akan mengubah lakmus biru, basa akan mengubah lakmus merah, asam memiliki pH di bawah 7, basa memiliki pH di atas 7, dan yang terakhir itu ada pasangan elektron. Nah, untuk superordinatnya itu masih sama teori asam basa, dan untuk koordinatnya itu ada asam basa Arrhenius dan asam basa Bronsted-Lowry. Untuk subordinatnya itu ada asam basa. Nah, untuk contohnya di sini ada BF3 dengan F, BF3 dengan NH3. Dan untuk non-contohnya di sini ada HBr dalam air dan KOH dalam air. Nah, selanjutnya itu ada label konsep ionisasi asam basa dalam air. Nah, untuk definisi konsepnya itu, ionisasi adalah proses pengubahan atom atau molekul menjadi ion dengan menambahkan atau mengurangi partikel bermuatan seperti elektron atau yang lainnya. Nah, untuk jenis konsepnya itu ada konsep abstrak. Nah, untuk atribut kritisnya itu yang pertama,
reaksi penguraian dalam pelarut air. Yang kedua, hasilnya berupa kation atau anion. Nah, untuk atribut variabelnya itu, yang pertama ditentukan derajat ionisasi. Yang kedua itu dalam air akan mengalami reaksi peruraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, untuk posisi superordinatnya itu ada asam basa. Untuk koordinatnya itu ada disosiasi. Dan untuk subordinatnya itu ada ionisasi sempurna dan ionisasi sebagian. Nah, untuk contohnya itu ada HCl dalam air dan juga ada CH3COH dalam air. Untuk contohnya itu ada C6H12O6 dalam air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kelima yaitu asam kuat. Definisi atau definisi konsep asam kuat yaitu adalah elektrolit kuat yang untuk kebanyakan tujuan praktis dianggap terionisasi sempurna jika dilarutkan dalam air sehingga memiliki derajat ionisasi mendekati 1. Lalu jenis konsepnya itu konsep abstrak, lalu atribut kritisnya derajat ionisasi asam mendekati 1 dan terionisasi sempurna dalam air. Lalu atribut variabelnya pH antara 0 sampai 1 dan semakin rendah maka konsentrasi ion hidrogen dalam larutan semakin tinggi. Lalu superordinatnya asam lemah, basa kuat, basa lemah. Selanjutnya yaitu koordinatnya yaitu teori asam Arrhenius Bronsted Lowry Bronsted. Ulang ya. Yang kelima yaitu asam kuat. Definisi konsep dari asam kuat yaitu elektrolit kuat untuk kebanyakan tujuan praktis dianggap terionisasi sempurna jika dilarutkan dalam air sehingga memiliki derajat ionisasi mendekati 1. Lalu jenis konsep dari asam kuat yaitu konsep abstrak. Atribut kritis dari asam kuat yaitu derajat ionisasi asam mendekati 1 terionisasi sempurna dalam air. Lalu selanjutnya atribut variabel dari asam kuat yaitu yang pertama pH antara 0 sampai 1 dan semakin rendah maka konsentrasi ion hidrogen dalam larutan semakin tinggi. Lalu superordinat dari asam kuat yaitu asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Lalu koordinat dari asam kuat yaitu teori asam Arrhenius, teori asam Bronsted-Lowry, dan teori asam Lewis. Lalu selanjutnya subordinat dari asam kuat yaitu pH. Contoh dari asam kuat yaitu HCl dan H2SO4. Lalu non contohnya yaitu CH3COOH dan HCOOH. Selanjutnya yaitu asam lemah. Definisi konsep dari asam lemah yaitu asam lemah merupakan asam yang terionisasi sebagian jika dilarutkan dalam air sehingga memiliki derajat ionisasi yang kecil. Konsepnya yaitu konsep abstrak. Lalu atribut kritisnya dari asam lemah yaitu derajat ionisasi asam kecil. Lalu terionisasi sebagian di dalam air dan reaksi kesetimbangan. Lalu atribut variabelnya menghasilkan sedikit atom hidrogen. Posisi superordinatnya yaitu menghasilkan sedikit atom hidrogen. No. Sama ya.
Yang kedua yaitu ada asam lemah. Asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian jika dilarutkan dalam air sehingga memiliki derajat ionisasi yang kecil. Asam lemah yaitu kita pakai Asam lemah merupakan asam yang terionisasi sebagian jika dilarutkan dalam air, sehingga memiliki derajat ionisasi yang kecil. Konsepnya itu konsep abstrak, lalu jenis atribut kritisnya yaitu yang pertama derajat ionisasi asam kecil, yang kedua terionisasi sebagian di dalam air, yang ketiga reaksi kesetimbangan. Selanjutnya yaitu atribut variabel. Atribut variabelnya yaitu menghasilkan sedikit atom hidrogen. Lalu posisi superordinat dari asam lemah yaitu asam kuat, basa kuat, dan basa lemah. Selanjutnya yaitu posisi koordinat dari asam lemah yaitu teori asam Arrhenius, teori asam Bronsted-Lowry, dan teori asam Lewis. Lalu subordinatnya yaitu pH dan Ka. Contohnya yaitu HCN dan HCOH. Non contohnya adalah HBr dan HCl. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu basa kuat. Yang selanjutnya yaitu basa kuat. Yang selanjutnya yaitu basa kuat. Definisi konsep dari basa kuat adalah hidroksida dari logam, alkali, dan alkali tanah tertentu yang merupakan elektrolit kuat karena terionisasi sempurna di dalam air. Konsepnya yaitu konsep abstrak. Lalu atribut kritisnya yaitu terionisasi sempurna di dalam air. Lalu atribut variabelnya yaitu hidroksida dari logam alkali dan alkali tanah. Yaitu selanjutnya yaitu posisi superordinat, asam kuat, asam lemah, dan basa lemah. Selanjutnya yaitu koordinat. Yang selanjutnya yaitu basa kuat. Basa kuat adalah hidroksida dari logam, alkali, dan alkali tanah tertentu yang merupakan elektrolit kuat karena terionisasi sempurna di dalam air. Konsepnya yaitu konsep abstrak. Lalu selanjutnya yaitu atribut kritisnya yaitu terionisasi sempurna dalam air. Lalu atribut variabelnya yaitu hidroksida dari logam, alkali, dan alkali tanah. Lalu posisi superordinatnya asam kuat, asam lemah, dan basa lemah. Lalu posisi koordinatnya teori basa Arrhenius, teori basa Bronsted-Lowry, dan teori basa Lewis. Posisi subordinatnya POH. Lalu contohnya yaitu KOH dan CaOH2. Contoh nonnya yaitu NH3 dan AlOH3. Yang selanjutnya yaitu basa lemah. Basa lemah definisinya adalah hidroksida dari logam, alkali, dan alkali tanah tertentu yang merupakan elektrolit lemah karena terionisasi sebagian dalam air. Konsepnya itu konsep abstrak. Lalu atribut kritisnya terionisasi sebagian di dalam air dan reaksi kesetimbangan. Atribut variabelnya yaitu hidroksida dari logam, alkali, dan alkali tanah. Yang selanjutnya posisi superordinatnya asam kuat, asam lemah, dan basa kuat. Lalu posisi koordinatnya teori asam Arrhenius dan teori
teori basa Arrhenius, teori basa Bronsted-Lowry, dan teori basa Lewis. Lalu selanjutnya yaitu posisi subordinat dari basa lemah yaitu POH dan KB. Contoh dari basa lemah yaitu AlOH3 dan AgOH. Sedangkan non contohnya yaitu NaOH dan LiOH. Selanjutnya nomor 9 yaitu asam monoprotik. Definisi konsepnya, asam monoprotik merupakan asam yang memiliki satu atom hidrogen dan hanya dapat melepas satu ion H+ jika dilarutkan dalam air. Nah, untuk jenis konsepnya itu konsep abstrak. Atribut kritisnya itu memiliki satu atom H dan menghasilkan satu ion H+ jika dilarutkan dalam air. Nah, untuk atribut variabelnya itu melepaskan satu ion hidrogen per molekul dalam larutan. Untuk posisi superordinatnya yaitu asam. Posisi koordinatnya ada 3, itu teori asam Arrhenius, teori asam Bronsted-Lowry, dan teori asam Lewis. Untuk posisi subordinatnya yaitu pH dan Ka. Contohnya HBr dan HCN. Untuk non contohnya H2SO4 dan H3PO4. Selanjutnya nomor 10, label konsepnya itu asam diprotik. Untuk definisinya itu asam diprotik merupakan asam yang memiliki 2 atom hidrogen dan dapat melepas ion H+ jika dilarutkan dalam air. Jenis konsepnya itu konsep abstrak. Lalu atribut kritisnya itu memiliki 2 atom H, juga menghasilkan 2 ion H+ jika dilarutkan dalam air. Atribut variabelnya tidak ada. Lalu posisi superordinatnya itu asam monoprotik dan asam triprotik. Untuk posisi koordinatnya itu teori asam Arrhenius dan posisi subordinat itu tidak ada. Contohnya H2SO4 dan H2S. Sedangkan untuk non contohnya itu HCl dan HNO3. Selanjutnya yang nomor 11, label konsepnya itu asam poliprotik. Asam poliprotik merupakan asam yang memiliki lebih dari satu atom H dan dapat melepas lebih dari satu ion H+ jika dilarutkan dalam air. Untuk jenis konsepnya itu konsep abstrak. Atribut kritisnya itu memiliki lebih dari satu atom H, juga menghasilkan lebih dari satu ion H+ jika dilarutkan dalam air. Untuk atribut variabel yang tidak ada. Lalu posisi koordinatnya itu asam biner, asam oka, dan asam organik. Sedangkan untuk posisi koordinat dan subordinat itu tidak ada. Contohnya H3PO4. Sedangkan untuk non contohnya itu HF dan CH3COOH. Selanjutnya nomor 12 yaitu indikator asam basa. Definisi konsepnya itu indikator asam basa merupakan suatu spesies yang digunakan untuk mengetahui sifat asam atau basa dalam suatu larutan berdasarkan trayek pH pada indikator yang digunakan. Jenis konsepnya itu konsep konkret. Lalu atribut kritisnya itu memiliki kestabilan yang tinggi. Sedangkan untuk atribut variabelnya itu perubahan warna yang signifikan. Lalu posisi superordinatnya itu asam dan basa. Untuk posisi koordinatnya itu indikator pH, dan untuk posisi subordinatnya itu indikator alami dan indikator buatan. Contohnya yaitu metil merah, fenolftalein, kol ungu, dan bunga sepatu. Sedangkan untuk non contohnya itu lugol, benedict, dan bioren. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Analisis konsep asam basa. Nomor 13 di sini label konsepnya yaitu Ka. Definisi konsep Ka yaitu konstansa ionisasi asam merupakan hasil bagi antara konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan saat asam yang terion di dalam air berada pada kesetimbangan. Untuk jenis konsep Ka yaitu konsep berdasarkan prinsip. Untuk atribut kritisnya yaitu semakin kecil harga Ka maka semakin kuat asamnya dan tinggi konsentrasi ion H+ pada kesetimbangan. Untuk atribut variabel Ka yaitu tidak ada. Untuk posisi superordinat Ka yaitu asam lemah. Untuk posisi koordinat Ka yaitu di sini ada 3, yaitu pertama yaitu Kb, PAH, POH. Dan untuk posisi superordinat Ka yaitu asam lemah. Untuk contoh Ka di sini ada HCN dalam air. Rumusnya yaitu Ka sama dengan H3O+ dikali Cn min.
yang hasilnya HCN. Untuk non-contoh Ka yaitu di sini HCl terionisasi sempurna di dalam air sehingga tidak memiliki konstanta ionisasi asam. 14. Untuk label konsepnya yaitu di sini ada Kb. Nah, definisi konsep Kb yaitu konstanta ionisasi basa merupakan hasil bagi antara konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan saat basa yang terion di dalam air berada pada kesetimbangan. Untuk jenis konsep Kb yaitu konsep berdasarkan prinsip atribut kristis Kb yaitu semakin besar harga Kb maka akan semakin kuat basanya dan tinggi konsentrasi ion amin pada kesetimbangan. Untuk atribut variabel Kb yaitu tidak ada. Untuk posisi superordinat Kb yaitu di sini basa lemah. Untuk posisi koordinat Kb di sini ada 3 ya. Pertama ada Ka, pH dan pOH. Untuk posisi subordinat Kb yaitu basa lemah. Untuk contoh Kb yaitu di sini ada Al, OH 3 dalam air. Untuk rumusnya di sini Ka sama dengan Al plus 3 dikali OH min 3 sama dengan Al OH 3. Untuk non-contoh Kb di sini ada NOH terionisasi sempurna di dalam air sehingga tidak memiliki konstanta ionisasi basa. Nomor 15 di sini ada label konsepnya yaitu Kw. Definisi konsep Kw yaitu konstanta kesetimbangan Kw merupakan konstanta hasil kali ion, yakni hasil kali antara konsentrasi molar ion H+ dengan ion OH- pada suhu tertentu. Untuk jenis konsep Kw yaitu konsep berdasarkan prinsip. Untuk atribut kristisnya di sini tidak ada. Untuk atribut variabelnya juga tidak ada. Untuk posisi superordinatnya yaitu juga tidak ada. Sedangkan posisi koordinatnya yaitu di sini ada 3 yaitu Ka, Kb dan Ksp. Untuk posisi subordinatnya yaitu autoionisasi air. Contoh Kw yaitu di sini Kw air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10 pangkat min 14. Untuk non-contoh Kw yaitu Kb NH3 sama dengan 2 kali 10 min 5. 16. Label konsep pH. Definisi konsep pH, suatu larutan didefinisikan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen H+ dalam mol per liter. Untuk jenis konsep pH yaitu konsep yang menyatakan ukuran atribut. Untuk atribut kristisnya yaitu di sini pH sama dengan min logaritma H+. Untuk atribut variabelnya yaitu derajat ionisasi. Posisi superordinat pH di sini ada 2 yaitu asam kuat dan asam lemah. Posisi koordinatnya yaitu juga ada 2, di sini ada pOH dan pKw. Dan untuk posisi subordinatnya yaitu derajat keasaman. Untuk contoh pH di sini ada larutan HCl dengan konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 1 memiliki pH min logaritma kali 10 min 1 sama dengan 1. Dan untuk non-contoh pH yaitu larutan HCl dengan konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min 2 sama dengan 1. Yang terakhir yaitu nomor 17. Di sini label konsepnya yaitu pOH. Untuk definisi konsep pOH yaitu suatu larutan dapat didefinisikan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidroksida OH- dalam mol per liter. Dari jenis konsep pOH yaitu konsep yang menyatakan ukuran atribut.
Untuk atribut kritis POH-nya yaitu POH sama dengan min logaritma OH min. Untuk atribut variabelnya yaitu derajat ionisasi. Untuk posisi superordinat POH yaitu basah kuat dan basah lemah. Dan posisi koordinat POH sini ada dua juga yaitu pH dan PKW. Untuk posisi subordinatnya yaitu derajat kebasahan. Untuk contoh POH yaitu di sini ada larutan NaOH dengan konsentrasi OH min sama dengan 10 min akar 3 memiliki POH min logaritma 10 min akar 3 sama dengan 3. Untuk non-contoh POH-nya yaitu di sini ada larutan NaOH dengan konsentrasi H+ sama dengan 10 akar min 3 memiliki pH sama dengan min logaritma 10 min akar 3 sama dengan 3. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.